terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, Yai Nafis, Prof, kawan-kawan. Terus kalau melihat dua orang ini seperti kayak di Gaza ya, perdebatannya ini masih dalam itu. Nah jujur setelah saya melihat video tayangan-tayangan Palestina, saya punya seorang guru ya, ada istilah namanya hifdun nafs sama hifdul waton. Nah menjaga nyawa, keselamatan nyawa, atau menjaga tanah air, maka yang harus dipilih ketika tidak ada pilihan adalah menjaga nyawa atau menyelamatkan nyawa. Jadi kalau lihat saudara-saudara kita Palestina, kami yang ada di sini bukan berarti pro Israel, tidak boleh begitu. Karena pada malam hari ini kita mencari solusi, mencari jalan keluar yang mana sudah melalui banyak demo, unjuk rasa, donasi, sampai ada sebuah pergerakan donasi ternyata juga dikorupsi, berbicara tentang membela Palestina dan lain-lain. Tapi hasilnya malah tanah Palestina semakin mengecil kan begitu. Nah ketika ada usulan dari utusan dari Donald Trump, kita tidak bisa menyimpulkan atau bersuudon karena mungkin itu adalah alternatif atau wacana. Kalau kita suudon maka tidak akan selesai-selesai yang namanya Palestina maupun Israel itu. Nah jadi ketika saya ditanya seandainya warga Palestina yang sudah babak belur, yang ibaratnya mempertaruhkan nyawanya wis tola-tole nggak nemu, lalu kemudian PBB juga hadir untuk itu, kemudian Indonesia menerima, warga Palestina menerima, maka berilah ruang, kesempatan untuk menunjukkan kita pada dunia. Ini momentum loh bagi Pak Prabowo, bagi Presiden. Kalau memang ini nyata, saya sebagai warga Indonesia, orang Islam yang memang mencintai damai, yang mencintai Palestina, maka ini harus kita terima. Biar tahu bagaimana Indonesia dan bagaimana Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa yang namanya kemanusiaan itu lebih utama daripada ngomong kemerdekaan, tapi akhirnya tenggelam, mati semua. Gus Rofi tidak mencium maksud terselubung, Gus. Kalau kita ketika wacana itu bagus lalu kita suudon terus, nggak akan selesai-selesai Pak. Ini kan akibat tidak selesai, ini kan karena dari pihak Israel suudon, dari pihak Palestina suudon, pendukungnya juga sama-sama suudon, akhirnya yang babak belur adalah warga Palestina itu, gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang selama ini demo, teriak-teriak, terus kemudian takbir, ingin jihad, ingin segala macam lah untuk membela Palestina. Bahkan ada istilahnya Irfan Pesini, ini barter aja, Palestina ke sini, yang ingin teriak jihad ke sana. Kalau untuk ingin mempertahankan kemerdekaan yang katanya itu, bukan berarti begini. Ketika warga Palestina itu misalnya, dan itu pasti direlokasi di Indonesia, misalnya di IKN. Itu kan masih kurang banyak orang itu IKN. Betul nggak? Terus tempat yang layak, biarkan dia dalam tiap harinya tidak memikirkan. Di sana itu beda. Kalau di sini mungkin, kalau yang masih muda-muda ini maling menunggu WA pacarnya. Kalau di sana menunggu kapan bom ini meledak di depan kita. Di Palestina itu pikirannya begitu, dan juga begitu sebaliknya di Israel. Ketika Palestina didukung oleh pihak lain, pasti yang dipikirkan itu. Maka solusi yang terbaik adalah dengan ide-ide dari misalnya, saya yakin ketika Donald Trump mengusulkan itu melalui utusannya, pasti dia menjaga itu. Kalau misalnya ada kecurangan untuk menguasai itu, maka ada sanksi. Pasti tokoh-tokoh dunia akan bicara bahwa Anda curang. Ternyata Anda ingin merelokasi warga Palestina, ternyata niatnya untuk mencaplok itu. Nah jika tidak ada pilihan, maka selamatkan nyawanya dulu, selamatkan jiwanya dulu, sambil menata, sambil melakukan lobby-lobby tingkat tinggi yang sekiranya menuju betul-betul perdamaian
dunia. Oke, ini berarti momentum besar untuk Indonesia menunjukkan bagaimana kemudian sikapnya selama ini.